semuanya, kembali lagi pada channel YouTube Ani Andini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tentang 4 apramana. Jangan lupa saksikan video ini untuk menambah wawasan ya teman-teman. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, apakah teman-teman mengetahui di aliran Theravada disebut sebagai catu apamana? Apakah teman-teman mengetahui apa sih isi dari catu apamana? Isi dari catu apamana yang pertama adalah metta, yang kedua adalah karuna, yang ketiga adalah mudita, dan yang terakhir atau yang keempat adalah UPK. Nah, tadi kan pada aliran Theravada. Sedangkan pada aliran Mahayana disebut sebagai catur apramana. Jadi, berdasarkan Catuari Apramana nih, atau 4 kesadaran agung atau kesadaran pandangan Buddha yang tak terbatas, catur apramana itu berisi tentang yang pertama adalah maitri, yang kedua adalah karuna, yang ketiga adalah mudita, dan yang keempat atau yang terakhir adalah upeksa. Yang pertama adalah maitri. Maitri merupakan cinta kasih yang tak terbatas kepada semua makhluk. Jadi, maitri ini ditunjukkan kepada semua makhluk. Makhluk itu bukan hanya terdiri dari manusia ataupun hewan, akan tetapi semua makhluk yang ada pada alam semesta ini, seperti para dewa, para brahma, ataupun makhluk-makhluk yang berada pada alam setan, alam neraka, alam peta, alam asura, dan alam lainnya. Cinta kasih ini atau maitri ini harus kita kembangkan dan ditunjukkan setiap hari, setiap saat kepada semua makhluk. Seperti semoga aku berbahagia, semoga orang tuaku berbahagia, semoga keluargaku berbahagia, semoga para leluhurku berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kemudian, cinta kasih ini membuat orang lain dan makhluk lain berbahagia. Jadi, pada cinta kasih ini atau maitri membuat berkemauan untuk membuat seseorang, makhluk lain ataupun makhluk hidup lain untuk merasa bahagia. Dalam maitri ini tidak ada rasa iri, benci, ataupun dengki. Sehingga yang dikembangkan adalah maitri atau cinta kasih. Pada maitri ini, kebaikan, welas asih, dan kesetaraan mewakili konsep dasar dalam agama Buddha. Karena semua makhluk memiliki sifat kebudaan, para Buddha memperlakukan semua makhluk sebagai anak mereka dengan mengajari mereka mencapai sebuah kebijaksanaan. Jadi, semua makhluk itu memiliki sifat kebudaan. Oleh karena itu, keberadaannya hampir sama di bawah kondisi kausal yang sama, yaitu berada di bawah 12 mata rantai musabab yang saling bergantungan. Para bodhisatta memperlakukan semua makhluk sebagai anak mereka dengan merawat mereka, memberi kebahagiaan, kenyamanan, dan mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan dan berkah. Teman-teman bisa lihat ya, pada gambar ini terlihat seorang anak laki-laki kecil yang sedang memberi makan ayamnya. Nah, mungkin saja si anak ini bisa berpikir untuk membunuh ayamnya. Tetapi karena anak laki-laki ini memiliki maitri ataupun cinta kasih, mereka atau anak laki-laki tersebut merawat ayamnya dengan baik, yaitu dengan memberi makan. Teman-teman juga bisa loh menunjukkan maitri teman-teman kepada semua makhluk, seperti menyayangi binatang peliharaan, menyayangi saudara, tidak membenci teman, kemudian tidak ada rasa iri ataupun dengki kepada teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah karuna. Karuna adalah welas asih yang tak terbatas kepada semua makhluk yang menderita. Nah, kalau maitri ini kan ditunjukkan kepada semua makhluk.
Sedangkan karuna ini ditunjukkan kepada makhluk yang menderita, kepada makhluk yang sedang mengalami penderitaan seperti karena kehilangan sanak keluarga, terkena bencana alam, ataupun karena kelaparan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Karuna ini kan ditujukan kepada mereka yang sedang menderita. Jadi, ketika kita melihat teman kita menderita, kita juga harus turut berkaruna, turut merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Kita tidak boleh loh ketawa ketika melihat teman lain kesusahan. Ketika teman lain kesusahan, hendaknya kita membantu. Kemudian ketika teman merasa sedih, hendaknya kita juga ikut. Jangan sampai kita merasa senang di atas penderitaan orang lain. Karena itu bukanlah hal yang baik ya teman-teman. Karuna ini penuh kasih sayang untuk membebaskan makhluk yang menderita. Jadi, ketika kita melihat makhluk lain menderita, hendaknya membantu teman tersebut karena agar teman kita itu terbebas dari penderitaan. Hendaknya kita membebaskan makhluk-makhluk yang menderita. Kita bisa dengan melakukan bantuan, open donasi kepada teman-teman mereka yang sedang mengalami korban bencana alam. Nah, orang yang sedang terkena bencana alam itu kan banyak sekali kehilangan. Kehilangan rumah, pakaian, harta, ataupun keluarga. Kita bisa melakukan donasi atau bisa melakukan bantuan untuk menolong mereka yang sedang mengalami penderitaan, ratap tangis, ataupun kekecewaan. Semua makhluk memiliki penderitaan yang sama. Sang Buddha menunjukkan jalan dan nasihat kepada semua makhluk untuk menuju pembebasan tertinggi. Nah, demikian pula bahwa pada hakikatnya semua makhluk hidup adalah sama. Oleh karena itu, Sang Bodhisattva menganggap penderitaan makhluk hidup sebagai penderitaan mereka sendiri. Rahmat mereka meluas kepada semua makhluk di alam Dhamma tanpa membeda-bedakan. Nah, karena ketidaktahuan mereka, makhluk hidup itu bertindak menyimpang. Mereka bertindak yang tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, bertindak yang melanggar sila, melakukan perbuatan yang tidak benar, sehingga mereka terus menciptakan penderitaan. Misalnya nih, teman-teman itu merasa sangat bahagia karena memperoleh sesuatu, merasa sangat bersyukur, merasa sangat senang, dan sangat dibangga-banggakan. Akan tetapi, suatu saat barang teman itu hilang. Akhirnya teman merasa sedih karena kehilangan. Karena itulah teman-teman menciptakan penderitaan temannya sendiri. Nah, kemudian Sang Bodhisattva mengambil kesempatan untuk memberi nasihat dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar menuju pembebasan tertinggi. Menuju di mana teman-teman terbebas dari loba, dosa, dan moha. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang sebelah kanan ya. Di situ kan ada seorang laki-laki yang sedang mengalami frustasi. Teman-temannya juga ikut merasakan. Teman-temannya tidak ada yang senang-senang, tidak ada yang ketawa-ketawa melihat teman yang lain merasakan penderitaan. Karena itu karunanya itu harus dikembangkan. Kita juga harus berusaha untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Kita harus berkaruna. Nah, kemudian pada gambar yang sebelah kiri adalah di mana dua perempuan yang sedang tertawa melihat teman yang lain menderita. Itu merupakan hal yang sangat salah dan itu merupakan hal yang tidak patut dibenarkan. Ketika melihat teman lain menderita, hendaknya kita membantu teman tersebut agar bisa terbebas dari penderitaan ataupun bisa meringankan beban mereka. Jadi, kita tidak boleh senang-senang, ketawa, berbahagia ketika melihat orang lain menderita ya teman-teman. Yang ketiga ini adalah mudita. Mudita pada hakikatnya adalah kebahagiaan yang tak terbatas kepada semua makhluk yang berhasil bebas dari segala penderitaan. Jadi, yang dimaksud bebas dari segala penderitaan adalah ketika pada saat sukacita, pada saat merasa senang, dan pada saat merasa bahagia. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa mudita ini
tidak hanya ditunjukkan pada perasaan sukacita, tetapi juga ditunjukkan pada saat merasa melihat teman orang lain menderita atau sedang mengalami penderitaan. Seperti turut bermudita cita, yang artinya turut sedih karena melihat temannya setelah kehilangan orang tuanya. Nah, mudita ini itu kita harus kembangkan. Jadi, pada saat melihat orang lain tertawa, pada saat melihat orang lain berbahagia, pada saat melihat orang lain senang-senang, kita juga harus ikut merasakannya. Nah, misalkan nih, kita melihat teman lain kita mendapatkan nilai 100. Kita juga harus ikut merasa bergembira. Kita memberikan ucapan selamat. Kita tidak boleh membencinya. Apalagi sampai sedih karena melihat orang lain lebih unggul dari kita. Nah, kemudian pada saat kita melihat teman kita sedang menangis, dikarenakan teman kita hanya mendapatkan nilai 30 dan kita mendapatkan nilai 90, kita tidak boleh bahagia melihat teman kita menderita. Hendaknya kita membantu. Kita juga merasakan bagaimana sih rasanya mendapatkan nilai rendah, padahal sudah berusaha. Nah, mudita ini tidak terdapat perasaan iri atau dengki kepada mereka yang beruntung. Jadi, mudita ini merupakan kegembiraan simpati. Mudita membentuk sifat yang merupakan cara pengembangan kebajikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Jadi teman-teman, pada mudita ini tidak ada perasaan iri atau dengki ketika melihat teman kita lebih beruntung daripada kita. Ketika teman kita sedang merasakan bahagia, kita tidak boleh loh membenci teman kita, apalagi sampai iri karena kesuksesannya, atau apalagi sampai dengki karena melihat orang lain merasa sukses dibanding diri kita. Itu hal yang tidak dibenarkan. Jadi ketika kita melihat orang lain beruntung, hendaknya kita juga merasakan senang. Ketika melihat orang lain menderita, kita juga harus merasakan sedih pula. Sukacita atau mudita. Bergembira ketika para makhluk berada dalam kedamaian dan kebahagiaan. Senang ketika semua makhluk tidak melakukan perbuatan jahat dan mengembangkan karma yang bermanfaat. Jadi, para bodhisattva bergembira ketika mengetahui bahwa para makhluk berada dalam alam kedamaian dan kebahagiaan. Mereka lebih senang ketika makhluk hidup berhenti melakukan perbuatan jahat dan mengembangkan karma yang bermanfaat untuk memperkaya kebijaksanaan dan berkah mereka. Jadi, para bodhisattva itu akan merasa senang ketika para makhluknya melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, seperti menolong orang lain, berdana, melaksanakan sila, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan bodhisattva itu tidak suka ketika melihat makhluk hidup melakukan perbuatan-perbuatan jahat, seperti membunuh, mencela. Nah, teman-teman bisa memperhatikan pada gambar ini ya. Yang pertama adalah ketika teman kita berulang tahun. Kita bisa melihat bahwa teman-teman yang lain juga merasakan kebahagiaan. Mereka tertawa karena temannya telah bertambah usia, yang artinya itu teman mereka itu panjang umur. Jadi ketika melihat teman kita berulang tahun, hendaknya kita juga merasakan senang ya. Kita tidak boleh loh kita merasa sedih, menangis ketika kita melihat teman kita sedang berulang tahun. Hendaknya kita turut bersukacita, berbahagia. Nah, sedangkan pada gambar di sampingnya itu adalah ketika seorang ibu merasakan sedih ketika melihat anaknya sedang sakit. Tidak ada loh seorang ibu yang akan berbahagia ketika melihat anaknya sakit. Jadi, ketika makhluk lain sedang menderita, hendaknya kita juga merasakannya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu upeksa. Upeksa ini merupakan pikiran yang tenang seimbang di dalam keadaan apapun, mempertimbangkan segala sesuatu yang benar. Jadi, upeksa ini kita harus mempertimbangkan apa yang benar, apa yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk.
Jadi, upeksa ini pikiran kita harus tenang seimbang. Kita tidak boleh goyah. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat, melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kita harus bisa berpikir lebih baik, menenangkan pikiran kita agar kita bisa mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan, mana yang bermanfaat untuk kita dan semua makhluk, dan mana yang tidak bermanfaat bagi diri kita dan tidak bermanfaat bagi semua makhluk. Selain itu, upeksa juga merupakan kesamarataan yang tak terbatas, berdiri di atas segala penderitaan tanpa pilih kasih. Nah, jadi upeksa ini itu termasuk tidak membeda-bedakan antara teman dan musuh, cinta dan kebencian, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat pada gambar ini ya teman-teman, ketika seorang anak perempuan pada dua kondisi yang berbeda. Jadi, anak perempuan itu tetap tenang seimbang. Dia tidak merasa bergembira karena telah diberi bunga, dan dia tidak merasa senang. Nah, kemudian dia juga tidak merasa sedih karena telah diledek oleh teman laki-lakinya. Jadi, pikiran dari anak perempuan tersebut tetap tenang, tidak terbawa kemana-mana, tidak merasa sedih karena telah diledek, ataupun tidak merasa sangat senang karena telah mendapatkan hadiah. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai tentang 4A Pramana. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sarwa Satwa Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bye-bye.